Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 11 TKJ 1 sampai kelas TKJ 4. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Nah, pada mata pelajaran teknologi layanan jaringan dengan materi menganalisis kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Nah, kebutuhan beban atau bandwidth jaringan. Agar penggunaan bandwidth efektif, klien harus mengetahui kebutuhan layanan untuk dirinya, sehingga dapat menghitung total bandwidth yang dibutuhkan. Nah, semakin besar bandwidth yang digunakan, semakin besar pembayaran bulanan pada ISP, seperti itu. Nah, contoh kasus nih. Contoh kasus 1. Nah, sebuah sekolah menengah kejuruan negeri di Malang memiliki jaringan komputer yang terdiri dari 2 ruang lab. Nah, komputer yang terhubung untuk browsing atau tidak digunakan untuk mendownload ya. Nah, hitung kebutuhan bandwidth secara ideal. Kita analisis atau analisa kebutuhan bandwidth pada kasus 1 yang tadi ya. Sudah paham? Nah, yang pertama, penggunaan internet di sekolah banyak digunakan untuk layanan web dan browsing, ya kan? Layanan web digunakan bandwidth minimal 128 kbps. Nah, yang kedua, lab komputer 2 ruangan, masing-masing satu lab memiliki 25 komputer. Nah, kalau 2 ruangan jadi 25 kali 2 berarti 50 komputer, seperti itu. Nah, yang ketiga, kebutuhan bandwidth-nya adalah 128 kbps nih. Yang tadi kan dikalikan 50 komputer. Jadi hasilnya 64.000 kbps, seperti itu. Nah, catatan. Kebutuhan 128 kbps adalah gambaran umum untuk layanan akses web atau browsing. Jadi untuk melakukan analisa di klien yang menggunakan layanan lainnya harus melakukan analisa mendalam pada akses bandwidth layanan yang digunakan. Nah, contoh pada kasus kedua nih. Sebuah perusahaan toko online memiliki 7 karyawan yang terdiri dari customer service 2 orang, kasir 2 orang, online marketing 1 orang, dan packing 2 orang, serta manajer 1 orang. Berapa bandwidth yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut? Setelah dianalisa pada kasus kedua yang barusan, terdapat yang pertama, semua karyawan membutuhkan koneksi internet dengan service web, kecuali bagian packing, ya kan? Nah, kenapa? Karena bagian packing tidak harus memiliki atau membutuhkan komputer, ya kan? Nah, yang kedua, jumlah komputer 2 komputer untuk customer service, 1 komputer untuk kasir, 1 komputer untuk marketing, dan 1 komputer untuk manajer. Jadi totalnya ada 5 komputer. Nah, yang ketiga, jika semua komputer digunakan untuk akses web, maka masing-masing komputer membutuhkan bandwidth sebesar 128 kbps. Maka perhitungannya 5 dikali 128 kbps, hasilnya 640 kbps, seperti itu. Nah, saran dari kasus yang kedua ini, yang pertama, bandwidth yang dibutuhkan sebesar 640 kbps. Nah, sebagian besar provider internet tidak menyediakan layanan dengan bandwidth sebesar 640 kbps. Biasanya ISP menawarkan bandwidth sebesar 384 kbps, 512 kbps, dan 1024 kbps, dan seterusnya. Nah, seperti itu, tidak menyediakan, sedangkan yang dibutuhkan tadi kan 640 kbps. Nah, yang kedua, kebutuhan bandwidth 640 kbps nih, ya kan? Perusahaan dapat berlangganan internet pada ISP seperti Telkom dengan layanan speedy dengan bandwidth 512
kbps sebanyak 2 line atau 1 mbps sebanyak 1 line. Seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk mengantisipasi koneksi terputus, sebaiknya perusahaan berlangganan koneksi internet pada 2 ISP yang berbeda. Nah, berlangganan pada Telkom dengan produknya Speedy Bandwidth sebesar 512 kbps dan berlangganan koneksi pada ISP lain sebesar 512 kbps. Seperti itu. Nah, yang keempat, saran nomor 3 lebih baik daripada langganan bandwidth Speedy pada Telkom sebesar 512 kbps sebanyak 2 line. Seperti itu. Nah, kita masuk pada konsep kerja protocoler server software. Nah, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan antara dua data atau lebih titik komputer. Nah, standar protokol yang terpopuler sampai saat ini yaitu OSI atau Open System Interconnecting, dan yang telah ditentukan oleh OSI atau International Standard Organization. Nah, seperti itu. Pengertian Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah teknologi yang mampu mengirimkan data suara, video, dan data yang berbentuk paket secara real time dengan jaringan yang menggunakan Internet Protocol atau IP. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Jika ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, hari ini Ibu akan memberikan tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian dari bandwidth. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan fungsi bandwidth. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis bandwidth. Nah, kerjakan di double folio. Kumpulkan di hari Sabtu seperti biasa yang sudah ditentukan jadwalnya. Sekian dari saya untuk hari ini pertemuan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.